Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Dwi Junaidi. Saya dari kelas 2025I. NIM saya 25091387016. Saya dari prodi T4 Teknik Listrik. Hari ini saya akan membahas tentang pengertian arsitektur Internet of Things atau IoT. Sekaligus saya akan membandingkan 3 jenis arsitektur yang umum digunakan, yaitu arsitektur 3 layer, 5 layer, dan 7 layer. Tujuan dari penjelasan ini adalah supaya kita bisa memahami bagaimana sistem IoT berkembang. Awalnya hanya membaca data dari sensor, kemudian mampu menganalisis data hingga akhir bisa mengambil keputusan otomatis tanpa campur tangan dengan manusia. Nah, pengertian IoT itu adalah konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, mesin, kendaraan, atau peralatan rumah dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data. Contohnya lampu otomatis, smart home, monitoring suhu ruangan, dan sistem pabrik pintar. Untuk cara kerjanya sendiri sebenarnya sangat sederhana. Perangkat membaca kondisi lingkungan, lalu sistem mengolah data tersebut, dan akhirnya pengguna mendapatkan informasi atau perintah otomatis dijalankan. Struktur proses inilah yang disebut arsitektur IoT. Selanjutnya saya akan membahas tentang arsitektur yang 3 layer. Sekarang kita masuk ke arsitektur yang pertama, yaitu yang 3 layer. Arsitektur ini merupakan model paling dasar dan paling sederhana dalam IoT. Biasanya digunakan untuk pembelajaran atau proyek kecil. Terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah perception layer. Bagian ini adalah bagian sensor atau perangkat fisik. Tugasnya yaitu membaca kondisi dunia nyata. Misalnya sensor suhu membaca temperatur, sensor cahaya membaca terang dan gelap, RFID membaca kartu identitas. Layer ini bisa diibaratkan sebagai indera pada tubuh manusia, karena disinilah semua data berasal. Selanjutnya lapisan yang kedua adalah network layer. Setelah data diperoleh, data harus dikirimkan ke sistem pusat. Disinilah network layer bekerja menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRa, atau jaringan seluler. Ini bisa dianggap sebagai sistem saraf yang membawa sinyal dari indera ke otak. Selanjutnya lapisan yang ketiga. Lapisan ini adalah application layer. Bagian ini yang dilihat oleh pengguna. Contohnya aplikasi monitoring suhu menampilkan angka temperatur pada layar. Di sini data hanya ditampilkan, belum dianalisis secara pintar. Jadi arsitektur 3 layer hanya melakukan 3 hal, yaitu membaca data, mengirim data, dan menampilkan data. Untuk kelebihannya sendiri yang sangat sederhana dan murah, namun kekurangannya tidak bisa melakukan analisis otomatis dan
sangat sulit untuk digunakan pada sistem besar. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang arsitektur 5 layer. Model ini muncul karena kebutuhan sistem IoT semakin kompleks. Tidak cukup hanya menampilkan data, sistem harus mulai memahami data. Perbedaan utama ada pada processing layer atau middleware. Disinilah data disimpan, diproses, dan dianalisis menggunakan server atau cloud computing. Contohnya, ketika suhu ruangan melebihi 30 derajat, sistem otomatis menyalakan AC. Artinya IoT mulai mengambil keputusan sederhana berdasarkan kondisi. Selain itu, terdapat business layer yang digunakan untuk pengambilan keputusan tingkat manajemen. Misalnya, menentukan jadwal perawatan mesin berdasarkan data penggunaan atau menghitung efisiensi energi. Jadi perbedaan dengan 3 layer yang tadi adalah data tidak hanya ditampilkan tetapi juga dipahami dan digunakan untuk keputusan. Dan yang terakhir saya akan membahas arsitektur yang ketujuh. Arsitektur ini berbentuk model IoT industri yang digunakan pada smart factory, kendaraan otomatis, dan smart city. Adapun perbedaan yang paling penting adalah adanya edge computing layer. Pada modul sebelumnya, semua data dikirim ke cloud dulu baru diproses. Namun pada 7 layer, sebagian data diproses langsung di dekat perangkat. Akibatnya respon menjadi sangat cepat dan tidak bergantung pada internet. Akibatnya respon menjadi sangat cepat dan tidak bergantung pada internet. Contohnya, kamera keamanan dapat langsung mendeteksi manusia tanpa harus mengirim video penuh ke server. Selain itu, terdapat layer penyimpanan data dan layer pembersihan data sehingga hasilnya lebih akurat lagi. Dengan arsitektur ini, IoT tidak hanya bereaksi tetapi juga dapat memprediksi kerusakan mesin dan mengontrol sistem secara otomatis. Nah, sekarang kita bandingkan ketiganya, yaitu yang pertama arsitektur 3 layer. Arsitektur ini hanya mengirimkan data ke pengguna. Terus ada arsitektur 5 layer. Ini memahami data dan memberi keputusan sederhana. Selanjutnya ada arsitektur 7 layer. Arsitektur ini mampu mengambil keputusan otomatis secara real time dan prediktif. Semakin banyak layer, semakin pintar juga sistem IoT yang dihasilkan. Kesimpulannya, perkembangan arsitektur IoT menunjukkan evolusi teknologi dari sistem monitoring sederhana berkembang menjadi sistem analisis dan akhirnya menjadi sistem cerdas berbasis otomatisasi dan kecerdasan buatan. Sekian, terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.